Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Fadli dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, masih banyaknya konflik dan pergolakan yang terjadi dalam skala yang lebih besar, terutama pada rentang tahun 1948 sampai 1965. Konflik dan pergolakan yang terjadi bukan hanya bersifat internal, tetapi juga terdapat campur tangan bangsa asing. Konflik dan pergolakan terbesar yang terjadi pada saat itu terbagi menjadi dua peristiwa, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta serta Pesalah Negara Federal dan BFU. Pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari kekecewaan Angkatan Darat terhadap minimnya kesejahteraan tentara di Sulawesi dan Sumatera. Hal ini menyebabkan beberapa tokoh militer dan tokoh sipil di daerah menentang pemerintah pusat. Pada Desember 1956 dan Februari 1967, para tokoh ini membentuk dewan-dewan daerah sebagai wujud tuntunan untuk mengambil alih kekuasaan di wilayah masing-masing. Ada 4 dewan daerah yang dibentuk. Yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbilon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Yang terakhir, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel P.J. Samuel. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PDRI di Padang, Sumatera Barat. Perdana Menteri PPRI dan saat itu adalah Mr. Syarifuddin Prawinegara. Para tokoh masyarakat mendukung PRRI. Pemberontakan PPRI dan Permesta ini ternyata diam-diam didukung oleh Amerika Serikat. Ia membuat pemerintahan pusat menjadi murka. Akhir dari konflik ini adalah dipadamkan oleh PRRI dan Permesta oleh pemerintahan pusat. Negara Kesatuan itu sendiri dibentuk di bulan Juli pada tahun 1948 di Bandung. Center yang kemudian pecah ke dalam dua kelompok, yaitu yang menolak kerjasama dengan Belanda yang dipimpin oleh Ide Anak Gunung D, Agung RT Adil Puradireja dan RT Johana, dan hanya memilih kerjasama dengan Belanda dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Pergolakan dua kelompok ini semakin panas ketika Belanda melakukan agresi militer. Konflik ini kemudian merambat pada konflik di bidang militer pada saat referensi meja bundar atau KMB pada tahun 1949. Negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntunan rakyat yang ingin agar negara-negara pada bagian tersebut bergabung pada negara Republik Indonesia. Hal ini membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia yang menginginkan kesatuan bangsa. Sekian presentasi dari saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.